Ya, pada kesempatan pada hari ini kita akan membahas tentang organisasi-organisasi pelajar ya. Indonesia era kebangkitan nasional, di mana organisasi-organisasi pelajar ini yang mempelopori adanya golongan kaum terpelajar yang ingin membangkitkan semangat kesatuan. Organisasi-organisasi ini muncul pada sekitar tahun 1908, di mana juga terinspirasi dari berbagai perjuangan yang ada di dunia. Untuk organisasi pelajar sendiri, sebelumnya tidak pernah muncul selama 350 tahun penjajahan Belanda. Karena sudah banyak kaum intelektual sehingga banyak yang sadar untuk rasa persatuan dan kebangsaan mulai tumbuh. Sehingga perjuangan tidak bersifat kedaerahan lagi, namun lebih menyeluruh dan juga melalui perundingan-perundingan. Untuk faktor internal sendiri, yaitu adanya kenangan kejayaan masa lampau, perasaan senasib sepenanggungan, munculnya golongan cendekiawan, dan juga paham nasionalis yang berkembang dalam berbagai bidang. Untuk faktor eksternal sendiri, ada kemenangan Jepang atas Rusia dan perkembangan nasionalisme di berbagai negara Asia Afrika. Jadi diinspirasi oleh faktor internal dan eksternal. Untuk organisasi yang pertama yaitu Budi Utomo. Budi Utomo sendiri didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta, yang dijadikan hari peringatan kebangkitan nasional. Pendirinya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pada waktu itu, Budi Utomo diketuai oleh Dr. Sutomo dari para pelajar Stovia Jakarta yang memberikan teladan, membawa panji-panji kesadaran dan menggugah semangat persatuan pada waktu itu. Namun pergerakannya tidak begitu radikal dan lebih mengedepankan pada pendidikan ya. Karena waktu itu bukannya tidak mau bergerak, namun tidak ingin terlalu cepat karena sangat dekat dengan pemerintahan Belanda, sangat berhati-hati dalam menjalankan organisasinya. Selanjutnya itu Indische Vereniging, didirikan pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda, merupakan organisasi politik pertama yang lahir di Belanda. Pendirinya yaitu Sultan Kasayangan Suripada dan R.M. Noto Suroto. Pada awalnya Indische Vereniging ini hanya bergerak pada bidang sosial. Namun setelah Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suhardi Suryaningrat masuk pada 1913, pada waktu itu mulai berhaluan politik dengan menerbitkan Buletin Hindia Putra. Namun pada awalnya sama sekali tidak memuat tulisan beranda politik. Namun pada Desember 1922, organisasi ini berubah menjadi Indonesia Vereniging. Para anggotanya memutuskan untuk menerbitkan kembali majalah Hindia Putra, namun dengan disusupi materi-materi bernuansa politik, termasuk kritik mengenai praktik sewa tanah industri gula Hindia Belanda yang merupakan petani oleh Muhammad Hatta. Pada tahun 1924, nama majalah Hindia Putra berubah menjadi Indonesia Merdeka. Sedangkan pada tahun 1925, nama organisasi ini berubah menjadi Perhimpunan Indonesia dengan Muhammad Hatta menjadi menjabat ketua yang terlama pada 1926 sampai 1930. Merupakan salah satu organisasi pertama di Indonesia yang memakai istilah Indonesia. Jadi masih pada tahun 1926, Perhimpunan Indonesia. Selanjutnya yaitu Sarekat Dagang Islam atau SDI. Didirikan pada 16 Oktober 1905 oleh Kiai Haji Samanhudi. Pada awalnya Sarekat Dagang Islam ini merupakan untuk pelenggalan kerjasama antara pedagang Islam demi memajukan kesejahteraan kaum pedagang Islam pribumi. Tapi pendirian Sarekat Dagang Islam sendiri juga diikuti oleh perkembangan menjadi Sarekat Islam pada 1912 dengan prakarsa oleh Hos Cokro Aminoto, di mana harapannya tidak hanya bergerak pada bidang perdagangan saja, namun juga terbuka bagi seluruh umat Islam di Indonesia sebagai partai organisasi politik. Nah, kemudian Sarekat Islam sendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu mengembangkan jiwa dagang, mengembangkan pendidikan dan pengajaran, memperbaiki citra Islam di kalangan masyarakat, dan membantu kesulitan yang dialami anggota dalam sektor ekonomi dan mengembangkan eksistensi agama Islam di Indonesia. Namun pada perjalanannya, SI mengalami perkembangan pesat, namun disusupi oleh paham sosialisme. Disebarkan oleh Sneflit sebagai pendiri SDV yang berhasil masuk dalam tubuh SI karena tujuan yang sama, yaitu membela rakyat kecil dan menentang adanya kapitalisme. Dengan usaha yang baik, mereka berhasil mempengaruhi tokoh SI muda seperti Semaun Darsono dan Tan Malaka
juga Alimin Prawirodirjo, sehingga SI terpecah menjadi dua, SI putih yang dipimpin oleh Hoscokro Aminoto dan SI merah yang dipimpin oleh Semaun yang berlandaskan asas sosialisme komunisme. Pada perkembangannya, Syarikat Islam sendiri, SI merah berpusat pada Semarang, sedangkan SI putih yang berhaluan nasionalis agamis berpusat di kota Yogyakarta. Dan waktu itu Hoscokro Aminoto lebih pada bersifat menengah di antara kedua kubu. Adapun faktor yang mempermudah infiltrasi ke dalam tubuh SI sendiri yaitu yang pertama, koordinasi pusat memiliki kekuasaan yang cukup lemah, keanggotaannya yang multi partai, adanya hasil panen yang sangat buruk mengakibatkan melambungnya harga-harga ya, sehingga adanya paham-paham tentang kaum buruh menjadi sangat populer waktu itu. Akibat kemiskinan yang melanda dan juga adanya wabah yang menyerang pada tahun 1917 di Semarang, sehingga pemikiran sosialisme pada waktu itu yang berkaitan dengan kaum buruh mendapat perhatian yang lebih. Selanjutnya yaitu Indische Partij, didirikan pada 25 Desember 1912 tepat pada hari Natal oleh 3 tersangka yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo, Dausdaker dan Suwardi Suryaningrat. Berpijak pada asas nasionalisme yang mencita-citakan Indonesia merdeka, sehingga menarik banyak massa. Merupakan salah satu partai politik pertama di Indonesia dan bersifat cukup radikal ya, sehingga pemerintah Hindia Belanda mengasingkan 3 serangkai pada tahun 1913. Kemudian Suwardi Suryaningrat pun menulis artikel berjudul Als en Nederlanders atau Andaikan Aku Seorang Belanda. Tidak lama juga Suwardi Cipto Mangunkusumo menulis artikel yang berjudul Crash or Fresh dan juga diikuti oleh Dausdaker ya dengan berjudul Ons Helden Cipto Mangunkusumo and Suwardi Suryaningrat, atau pahlawan kita Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat sebagai salah satu wadah perjuangan. Kemudian organisasi ISDV ya, atau Indonesia Social Democratic Vereniging, didirikan pada 9 Mei 1914 oleh Snevely. ISDV ini juga akibat adanya paham Marxisme ya pada waktu itu berkembang setelah Perang Dunia Pertama, merupakan partai politik yang berhaluan sosialis ya. Karena perkembangannya yang cukup lambat, maka ISDV ini banyak menyusupi partai-partai lain. Yang pertama Insulin yang merupakan penerus Indische Partij namun mengalami kegagalan, kemudian menginfiltrasi pada organisasi SI sehingga berhasil memecah SI menjadi dua kelompok yaitu SI putih dan SI merah. Untuk SI merah yang berhaluan sosialisme komunisme dipimpin oleh Semaun pada waktu itu. Kemudian untuk Partai Nasional Indonesia didirikan pada 4 Juli 1927 di Bandung, pendirinya yaitu Insinyur Soekarno. Diketuai oleh Dr. Cipto Mangunkusumo, Sartono, Iskak Cokro Adisuryo, dan Sunaryo. PNI dianggap membahayakan karena adanya ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan sehingga tokoh-tokohnya diasingkan, termasuk Insinyur Soekarno pada 29 Desember 1929. Dan pada waktu pengadilan tanggal 18 Agustus 1930, Insinyur Soekarno menulis pidato Indonesia menggugat dan membacakannya di depan pengadilan sebagai gugatannya. Kemudian pimpinan SI berganti, dari Insinyur Soekarno diganti oleh Sartono, namun pada akhirnya Sartono membubarkan PNI dan membentuk Partindo pada tanggal 25 April 1931. Namun Muhammad Hatta tidak setuju dengan pembentukan PNI baru yang berhaluan Pendidikan Nasional Indonesia. Kemudian Partindo sendiri didirikan pada 30 April 1931 dengan ketua Sartono. Asas tujuan dari Partindo sendiri melanjutkan garis-garis perjuangan PNI yang kemudian pada waktu Insinyur Soekarno kembali dari pengasingan berusaha untuk menyatukan PNI yang terpecah belah. Namun karena perbedaan pandangan dengan Muhammad Hatta sehingga Insinyur Soekarno memutuskan untuk masuk ke dalam Partindo dan berkembang pesat setelah Partindo dipimpin oleh Insinyur Soekarno karena merupakan organisasi paling diminati
karena adanya daya tarik tersendiri dari Insinyur Soekarno terhadap masyarakat. Kemudian penangkapan kembali atau pengasihan kembali dilakukan pada 1 Agustus 1933 oleh Insinyur Soekarno, diasingkan ke Indiflores, sehingga Partindo sendiri mengalami masa-masa adanya tenggelam ya. Kemudian Partai Indonesia Raya didirikan pada 24 Desember 1935 dengan pendirinya Dr. Sutomo. Parindo ini lebih kooperatif ya dengan pihak Belanda, didirikan oleh golongan cendekiawan Jawa untuk membentuk wadah perjuangan politik demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun untuk usahanya sendiri, salah satunya memanfaatkan keberadaan Volksraad atau Dewan Rakyat ya untuk menyampaikan aspirasi tentang kemerdekaan Indonesia, dan juga berhasil mendirikan Bank Indonesia di Surabaya. Yang selanjutnya yaitu Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, merupakan kelanjutan dari Partindo sendiri, didirikan pada 24 Mei 1937 dengan pendirinya Sartono. Karena pembubaran Partindo, PNI baru lumpuh, maka gerakan non-kooperatif macet, sehingga dibutuhkan partai baru. Sehingga pada tahun 1937, jumlah tokoh Partindo mendirikan organisasi baru dengan nama Gerindo. Nah, kemudian dari Gerindo sendiri merupakan partai yang terbuka ya, menerima berbagai anggota dari berbagai etnis, termasuk dari etnis Arab, peranakan Tionghoa, bahkan dari Eropa. Tujuan Gerindo sendiri mencapai Indonesia merdeka, memperkokoh ekonomi, mengangkat kesejahteraan kaum buruh, dan memberi bantuan bagi kaum pengangguran. Selanjutnya yaitu Gerakan Politik Indonesia atau GAPI, didirikan pada 21 Mei 1939 dengan pendirinya M.H. Tamrin. GAPI sendiri didirikan untuk mencari jalan keluar mengatasi krisis kekuatan nasional, sehingga disatukannya berbagai organisasi agar organisasi itu lebih membentuk satu kesatuan nasional yang lebih efektif dan efisien, dan daripada bergerak pada bidangnya sendiri-sendiri sehingga kurang efisien. GAPI sendiri sudah berusaha untuk menyampaikan tuntutannya, bahkan sudah sempat tanggapi dengan pembentukan Komisi Visman untuk menyelidiki tuntutan dari GAPI sendiri oleh pihak Belanda. Namun hasilnya sendiri masih gagal. Meskipun ada harapan ketika Menteri Jahan Walter dan Cleven datang ke Indonesia dan adanya Ratu Wilhelmina, namun ternyata untuk masa depan Indonesia sendiri masih harapannya masih cukup susah ya waktu-waktu itu. Nah, secara umum seperti itu untuk organisasi-organisasi perjuangan kaum terpelajar di Indonesia, baik dari perundingan. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Selamat malam. Jangan lupa subscribe, like, and share jika teman-teman merasa video ini bermanfaat.